kita bagikan itu kan susah ya. Jadi nek mau dibawa pulang kan satu gitu. Jadi monggo kalau berminat bisa. Ada jeruk, ada pepaya, ada buah-buahan yang lainnya. Gitu. Jadi sekarang kita akan melakukan praktek Pak, praktek ke luar, gitu. Sampai jam 12. Jadi praktek kita nanti membuat biosaka, membuat POC rumput, membuat POC urin dan kohe. Kita akan praktekkan semua apakah hanya dalam sekian menit, sekian itu semua bisa jadi siap untuk dipakai sebagai saprodi. Monggo Pak Ansar kita ke sana, mungkin Pak Ansar yang praktek nanti Mbak Wid dan rekan-rekan yang Pak Ansar nanti yang bicara, yang mengarahkan. Monggo kita ke sana ya. Ini akan saya jelaskan nanti bertahap. Saya tidak buat, yang membuat nanti sesama relawan. Nah, biosaka ini bahannya dari yang terpilih itu tadi, bukan pupuk. Kalau pupuk semua rumput dibabat, direndam jadi pupuk. Kalau biosaka hanya milih tanaman-tanaman yang benar-benar tidak tersentuh hama, tidak ada jamur. Makanya tadi air leri tidak boleh dipakai untuk pupuk padi. Nanti sambil jadi pelan-pelan nanti dijelaskan teknisnya oleh mungkin Bu Widya dulu nggak apa-apa. Nanti pas proses baru tak jelaskan apa itu biosaka. Oke, monggo kita ke sana. Bisa memilih satu ember satu ya. Ini semua peserta wajib untuk meremas. Kalau nggak meremas nanti nggak dapat N level 1, aktivasi 6. Oke, karena syarat untuk mendapatkan itu harus sudah pernah meremas biosaka. Oke. Monggo bisa menempatkan diri untuk Mbak Wid bisa menempatkan diri ya. Kalau tidak ikut meremas, tidak akan kita kasih N level 1 ya. Karena waktunya syaratnya harus memang sudah pernah meremas biosaka. Ya, satu ember satu Pak. Jangan berdua. Oke, cari yang lain Pak, cari yang lain. Mas Nopat, Mas Evri itu bisa dikeluarkan Mas. Halo-halonya itu loh, biar jelas suaranya. Halo-halonya. Di sebelah sana masih banyak ya. Semua wajib untuk meremas rumput. Kalau nggak mau meremas nanti nggak dibagikan N level 1. Nggak di luar aja. Di dalam. Oke, Mbak Widya, mana Mbak Widya? Oke. Halo Mbak Wid. Jadi ini ya, yang meremas di sini adalah Pak Edi. Pak Edi mana Pak Edi? Oh ya. Ini adalah biosaka air kelapa ya. Bahannya adalah air kelapa, terus ada pisang, ada telur. Ini khusus untuk fase generatif. Supaya buahnya banyak kayak tadi loh. Ya. Ini terus yang ini Pak Swidi. Pak Swidi nanti khusus biosaka untuk mengusir tikus pakai Yang mana? Yang mana? Yang baunya itu bisa cek masing-masing rumputnya apakah sudah sehat apa enggak. Kalau enggak sehat ya yang mana? Bisa diri dulu. Kalau embernya kurang nanti masih ada yang kalau kurang embernya masih ada. Yang kurang belum kebagian orang berapa? Orang dua. Orang dua. Kurang tiga. Di sini boleh meremas di sini. Itu di situ ya, di situ lagi di situ ya. Siapa yang di situ? Ya. Lagi kurang berapa lagi?
Hah? Pak, itu untuk rendaman rumput, Mas Agus nyawer untuk rendaman rumput, Mas. Di sana loh, di sana. Baru diambil kan? Yeah. Kurang berapa orang itu? Satu lagi di sana. Kurang satu lagi masih ada nggak embernya? Kurang dua lagi, Mas Adi kurang 2. Oke. Karena syarat untuk mendapatkan level 1 itu wajib sudah pernah meramas biosaka, sudah kenal biosaka. Pak Edi, yang di sana yang bisa mungkin Mbak Bibi ini dengan jadi ada yang arahkan jenengan kan bisa jenengan sini Pak Edi menghadap ke sini loh jenengan. iya sebelah mana Ngomong. Bu Wijaya yang ngomong aja. Terus Ini Mas Ali mana Mas Ali? yang sana ada yang mandu nggak? Mas Ali mana? Atau gini aja Pak, saya praktek Ayo dengan Mas Ali, ini kan harus buat zona hijau itu harus pakai Jawa. Kalau saya nggak pernah konten, gitu. Bapak Kontennya harus sama, gitu Pak. masih meremas ya, nanti nggak dapat level 1 loh. 2 orang lagi. Pak ini udah dapat sertifikat tarik dari ini Masih kurang 2 lagi. Ditaruh mana ini yang 2? Satu lagi. Ditaruh mana? Mas, rumputnya Mas. Satu lagi. Di sana yang mandu siapa? Di sana yang mandu. Mas Nopet. Berarti Mas Nopet satu lagi Mas untuk Mas Nopet. Kurang 1 lagi. 2 lagi Pak. 2 lagi. 2 yang 1 untuk Mas Nopet. Mas Nopet praktek nongkrong loh jenengan. Ini kasihkan Bapak Jangan Pak. Jangan cari posisi. Enggak. Rendaman. Satu lagi. Oke. Satu lagi Bu. Ini katanya kalau meramas kan katanya Nah, formasinya kurang lagi 11 itu harus ada yang bisa 1. Siapa ya? Suket godong pokoknya. Sebentar. Mas Adi jenengan. Mas Adi sebelah sini nih. Itu ada ruang. Pak, untuk yang di sebelah situ manut apa yang dijelaskan Mas Adi, itu seniornya Pati juga itu. Kalau yang sebelah sini Mas Ali tengah. Iko no, situ. Embernya sudah ada ini 1. Mas Ali posisi, itu ada juga Mas Ali. Itu tuh. Nah, Mas Ali tengah yang bisa dilihat oleh semua peserta. Terus, nah ini Mas Adi juga bisa dilihat oleh semua peserta. Yang di sini harus ada 1 lagi yang di situ harusnya. Siapa sih yang bersedia? Jenengan jelaskan nanti nonton. Bu, ayo Mas Nawir. Ya, takutnya kan kalau dilihat dari jauh itu nggak begitu jelas toh Pak. Itu ada 1 yang untukmu berarti Mas. Ada satu. Sudah ada, tinggal rumputnya. Pak, ini tidak boleh menghancurkan bahannya. Rumputnya sudah ada, ya itu. Nah, itu sudah yang beliau ini yang nanti perhatikan cara merapatnya. Terus tidak boleh menghancurkan rumputnya, cara mengaduknya seperti apa. Kalau beliaunya salah, berarti salah semua gitu. Tapi insya Allah tidak, karena mereka yang sudah konsisten untuk biosaka.
untuk ini sudah, pos-posnya sudah. Yang di sini perhatikan Pak Edi ya. Nanti menjelaskan masing-masing setelah dijelaskan sama Bu Widya, monggo Bu. Karena banyak di mana-mana relawan Biosaka itu sebenarnya terinspirasi dari yang disampaikan Bu Widya di zona hijau. Makanya biar jenengan tahu, oh yang buat zona hijau itu ini orangnya, dan setelah ini volunteernya lebih banyak gitu, monggo Bu. Sebelumnya saya Pak Besar. Sebetulnya saya tuh melek mendengarkan jenengan yang cerita, bukan saya yang cerita. Oke, kita mulai saja nggih. Yang pertama bahan utama itu rumput sama air. Airnya air biasa. Kemudian rumput ini juga apa nggih? Rumput biasa yang kita cari di panas terik. Itu rumput yang dipegang boleh dicek. Itu kan kemarin sebelah sini sambil mendengarkan relawan yang mencarikan rumput sambil itu untuk Mbak orang Widya. banyak. Jadi dicek dulu apakah ada yang rumput yang bermasalah. Misalkan ada bekas gigitan serangga, itu bisa disingkirkan dulu. Kemudian kalau ada rumput yang bekas cabuk, itu bisa disingkirkan. Kemudian kalau ada rumput ujungnya layu, kering, itu juga boleh disisihkan. Ayo masing-masing dicek dulu rumput yang ada di genggamannya masing-masing. Yang bermasalah disisihkan saja. Untuk bahan utama yang harus ada itu rumput liar. Kalau saya pribadi lebih suka rumput keras yang daun sempit, yang dipetik pas siang hari, panas terik. Kenapa sih kok kita pilihnya pas terik? Yang pertama itu kan karena kadar airnya memang sedang sedikit. Kemudian juga rendemen dari zat kimia adaptasinya itu sedang tinggi-tingginya siang hari itu. Jadi nanti kita akan mendapatkan sifat fitokimianya itu optimal. Sudah selesai? Pilih-pilihnya sudah selesai nggih? Ayo boleh kita mulai. Itu dipegang pakai 2 tangan. Kalau rumputnya terlalu panjang boleh dilipat masing-masing melihat contohnya. Ditekuk, ditekuk jadi 2 biar bisa masuk ke ember dengan penuh. Ditekuk ini lihat Pak Sudi, lihat Kak Edi yang topi merah ini, yang di sebelah sana ada Mas Nawir, nggih. Boleh tanya dulu. Ya, pripun? Iya, kalau musim hujan itu kan bagus semua, tapi itu rendemennya rendah semua. Jadi kalau saya sendiri itu biasanya nyetok. Kalau pas musim kemarau itu saya bikin biosakanya banyak. 1 galon itu sudah cukup untuk lebih dari setahun itu. Jadi nanti kalau pas musim hujan kita tidak lagi bingung cari rumput. Jadi pas kita musim kemarau itu kita optimalkan untuk mencari rumputnya. Boleh ya kita mulai ya? Dilipat dulu, kita kok. Kalau yang kepanjangan bisa ditekuk, kalau sudah bisa masuk ke rumput semua, ke air semua. Ayo boleh kita mulai, kita masukkan ke dalam ember. 1 kali pijat, 1 kali putar ke arah kiri. Boleh dimasukkan ya, pakai 2 tangan. Ini
Ini Pakai dua tangan, dicelupkan penuh sampai tenggelam semua. ya, pelan-pelan, jangan Sampai rusak. tenggelam semua, satu kali pijat, satu kali putar ke arah kiri. Memijatnya pakai dua tangan. Niatnya Untuk 5 menit pertama, pelan-pelan dulu saja, supaya bahan-bahannya tidak hancur. Harus di bawah air ya, jangan naik turun ya, jangan Rumputnya dijaga tetap tenggelam. Rumputnya dijaga tetap tenggelam, ya. Satu kali pijat, satu kali putar ke arah kiri. Pijatnya pelan-pelan saja dulu awal-awal ini supaya rumputnya lemes. Nanti kalau sudah jalan 5 menit, rumputnya kan sudah lemas. Lah itu baru boleh ditambah tenaganya. Pelan-pelan dulu saja, satu kali pijat, satu kali putar ke arah kiri. Putarnya yang penuh, deh. Pijatnya pakai dua tangan. Dua tangan mijat semua, kemudian putar ke arah kiri. Yang muter tangan kanan. Nah, gitu. Satu kali pijat, satu kali putar ke arah kiri. Mijatnya dua tangan. Terus putarnya ke arah kiri. Nah, ini biasanya Pak Suci. Ini senior kita di Bali juga. Satu kali pijat, satu kali putar ke arah kiri. Mutarnya yang sempurna. Rumputnya dipepet ke tembok. Rumputnya dipepet ke tembok ember. Kalau biosaka pengusir tikus ini mengudunya diceprot dulu ya, diremes dulu baru nanti rumputnya. Kalau biosaka pengusir tikus, kalau biosaka MKP itu tadi pisangnya sudah diremes dulu, terus dikasih telur baru rumput. Pijatnya dua tangan, terus putar ke arah kiri. Nah, terus paling lama Kecepatannya boleh ditambah ya, kecepatannya. Untuk biosaka ini kita jenisnya ada banyak. Yang kita buat bersama-sama ini adalah biosaka dasar. Yang kalau di buku saka saya bilangnya biosaka basic. Nah, itu bahan utamanya adalah air dan rumput liar, minimal 5 jenis. Kenapa kok minimal 5 jenis? Supaya sifat fitokimia yang kita ambil itu banyak. Jadi kalau semakin banyak jenisnya, insya Allah akan semakin bagus kualitas biosaka kita. Semakin banyak sifat fitokimia yang terkumpul. Untuk yang kedua, kalau di buku Sako itu ada biosaka MKP. Biosaka MKP ini biosaka untuk fase generatif. Jadi dia untuk bahannya itu ditambahkan pisang sama telur. Pisangnya 1 aja cukup, telurnya 1 aja cukup. Pisang apa saja boleh. Kalau ada yang mengkal, kalau ada yang setengah matang, itu malah lebih bagus. Karena getahnya itu bagus untuk antibakteri, gitu. Tapi kalau nggak ada ya sembarang, pisang sembarang. Untuk pembuatan biosaka, semua bahan diremesnya di dalam air. Jadi kalau misalkan membuat biosaka MKP, itu pisangnya diremesnya di dalam air. Bukan diremet dulu baru dimasukkan. Tapi dimasukkan air dulu, baru diremet. Jadi nanti apapun yang terlepas dari pisang itu tertangkap oleh air. Kalau yang dibuat Pak Suwidi ini biosaka Mengkudu,
untuk pengendalian tikus, lebih ke pencegahan, nggih. Lebih ke pencegahan. Ini juga apa sih, meremas mengkudunya juga di dalam air. Jadi mengkudu dimasukkan air dulu baru diremas itu. Untuk meremas rumput, untuk awal-awal itu kan kalau rumput masih seger, masih kaku. Kalau dipijit kan gampang rusak. Nah, itu pelan-pelan dulu. Jadi ibaratnya 5 menit pertama itu pijetnya pelan, sekedar untuk melemaskan rumputnya. Nanti setelah 5 menit kan rumputnya udah lemas, itu kita tenaganya boleh ditambah, tenaga mijet rumputnya itu boleh ditambah, seperti itu. Untuk biosaka kita tidak pernah merekomendasikan mencuci rumput, karena tubuh di jalanan tidak masalah. Jangan dicuci, rumputnya jangan dicuci, biar kotor nggak apa-apa. Berlawanan arah ke kiri, muternya ke kiri. Ini melihat contohnya yang di depannya ini loh Pak, yang pakai topi ini. Kita perhatikannya yang teliti. Air hujan maka bagus dengan air hujan. Air apa saja boleh. Air hujan itu paling bagus. Air sumur boleh, air sungai boleh, air PDAM boleh, tapi jangan air AC. Air AC itu jangan, nggak boleh. Kalau air asin boleh-boleh saja, tapi jenengan membuatnya lebih berat. Dipikir kalau membuat biosaka itu nggak berat. Saya pernah buat biosaka pakai air Jakaba itu capek. Padahal hasilnya sama saja. Satu kali pijat, satu kali putar ke arah kiri. Nanti kalau sudah jadi di Bandung nggak bisa. Ini saya sambil keliling sambil melihat. Ini beberapa sudah mulai berubah warnanya, tapi jangan tergesa-gesa pengen berubah. Kalau tergesa pengen berubah itu biasanya mijetnya dibanterke, justru rumputnya hancur, justru tidak akan jadi biosakanya. Nggak apa-apa Pak, itu yang daun kecil-kecil itu mungkin. Nggak apa-apa, lanjut aja, warnanya udah mulai agak berubah. Nggak apa-apa, lanjut aja. Tidak perlu berkecil hati. Saya tak buka kartu ya. Saya itu dulu pertama kali membuat biosaka, bangga aku nih cerita Mas. Gagal itu sampai 6 kali, mungkin malah lebih. Gara-garanya apa? 10 kali Mas. Pokoknya gagal itu sering saya, nggak sampai lebih dari 10 kali. Gagal terus karena apa? Ya seperti yang dibilang Pak Ansar tadi, saya itu muayalan setengah wati. Sebelum kenal biosaka itu kan saya kenal organik yang lainnya. Organik apa saja itu tak pelajari, soalnya memang suka. Tapi begitu kenal biosaka, ini kok aneh. Prinsipnya kok beda dengan yang selama ini saya pelajari gitu. Akhirnya saya ngeyel, jadi pikiran saya tuh setengah percaya, setengah enggak. Akhirnya buat biosaka gagal terus. Tapi alhamdulillah sekarang sudah bisa, sudah lancar. Kalau gagal apa bisa diaplikasikan atau? Nggak bisa, kalau gagal ya nggak bisa diaplikasikan. Iya, ya udah tak buang aja, tak bikin siramkan ke tanaman biasa. Dulu saya pertama kali membuat itu paling cuma nggak sampai 5 liter. Iya, kalau pemula itu biasanya maksimal 5 liter. Bahan rumputnya ini berapa gram? Untuk bahan rumput ini kita nggak pakai gram, kita pakai 1 genggaman tangan kita. Kalau jenengan tangannya besar ya berarti genggamannya besar rumputnya.
Kalau seperti ibu-ibu itu genggaman tangannya kecil, ya kecil saja. Pokoknya satu genggamnya masing-masing sesuai. Minimal 5 jenis. Yang paling penting itu bukan jumlahnya, tapi jenisnya banyak. Dan yang paling penting lagi, pemilihan bahan itu harus teliti. Karena kalau kita salah pilih bahan, nanti justru akan menularkan sifat yang negatif. Misalkan di satu genggaman itu ada satu saja daun yang bekas digigit OPT. Terus kita buat biosaka. Nah, biosaka kita itu mengandung, tadi kan sudah tertinggal bekas gigitan serangga yang kita buat biosaka. Akhirnya kan di biosaka kita juga sifatnya terus jadi ngundang hama nanti. Kalau kita aplikasikan ke lahan, selain membuat subur juga mengundang hama. Jadi ini bisa menularkan sifat positif, tapi kalau kita salah juga bisa menularkan sifat yang negatif. Untuk biosaka basic, ini bisa diaplikasikan mulai dari fase vegetatif sampai fase generatif. Kalau biosaka MKP yang dari air kelapa itu hanya mulai fase generatif saja. Kalau padi itu mulai bunting. Mulai bunting itu mulai bisa dimasukkan biosaka MKP. Apa-apa. Yang sebelah sini gimana? Yang sebelah sini tetap stabil, nggih. Motornya stabil. 1 kali pijat, 1 kali putar ke arah kiri. Rumputnya boleh dipepet ke ember supaya muternya bisa sempurna. Oke, apakah sudah terjadi perubahan warna? Ini mulai berubah, Mbak Eni, mulai berubah airnya. Kalau masih bening, untuk kremesnya agak ditekan, tapi jangan sampai menghancurkan daunnya. Apa? Karena Ayo lanjut terus. ukuran biosaka yang bagus itu adalah kilau, bukan dari kekentalan ya, bukan dari kekentalan, bukan dari kehancuran daun-daunnya, tapi dari kilau. Kilonya itu di tepi-tepi daun, di dekatnya, itu namanya elisitornya. Okay. Ya, kalau masih agak bening, tekanannya agak dikuatkan lagi, tekanan ya, bukan kuatan ya, tekanannya, supaya elisitor yang di tepi-tepi daun itu keluar, tapi tidak menghancurkan daunnya. Pak Erwin itu jangan direm, jangan diperat Pak Erwin. Warna, tapi kalau warnanya masih samar-samar ya. Kalau warnanya masih samar-samar itu bisa langsung disemprotkan, tapi biasanya dalam waktu 1 bulan itu bisa kembali ke air. Kalau warnanya masih samar-samar, jadi jenengan belum maksimal untuk mengeluarkan elisitornya. Tapi kalau warnanya sudah seperti minyak gitu ya, warnanya kalau dibedakan sama minyak itu nggak bisa membedakan. Nah, itulah biosaka yang bagus, yang sempurna. Yeah. Ini nanti biasanya warnanya macam-macam walaupun rumputnya sama. Ada yang hitam, ada yang coklat, ada yang kayak air tebu, ada yang warnanya bening kayak air, itu ya berarti masih biosakanya belum berhasil, maksudnya itu belum sempurna, masih butuh jam terbang untuk menyempurnakannya. Yeah. Apalagi membuat biosaka MKP kayak Pak Edi,
Itu biasanya saya pernah membuat itu sekali buat semalam itu paginya langsung melembung, langsung keluar gas, itu berarti gagal. Biosaka yang gagal adalah biosaka yang keluar gas atau terfermentasi. Berarti energinya, panasnya itu keluar, bukan masuk ke dalam biosakanya. Kalau biosaka, kalau air kelapa terfermentasi, kita remas ulang. Kalau biosaka terfermentasi, jenengan boleh jadikan POC, bukan biosaka. Tapi boleh diremas ulang, berarti belum homogen. Kalau tanda homogen adalah warnanya di saat ditaruh di botol, itu sama dari atas bawah kanan kiri itu warnanya sama. Tapi kalau homogennya hanya samar-samar, itu waktu umur biosakanya paling 1 bulan atau berapa minggu, karena dia belum homogen yang sempurna ya. Istilahnya baru belajar, masih belajar, belum jam terbangnya jenengan meremasnya belum lama ya, bisa dimaklumi. Tapi semua biosaka yang dibuat itu pasti jadi. Makanya di awal tuh pasti jadi Pak, cuman nanti ketahanan biosakanya itu seiring waktu. Biasanya kalau sudah kembali ke air, karakter air itu bukan lagi biosaka, tapi sudah menjadi air, ya energinya sudah hilang gitu. Okay. Nggak masalah, biosaka nggak dilihat dari baunya. Kalau bau busuk itu dari daun pilihannya jenengan, berarti ada daun pestisida nabati, bagus untuk hama. Tapi kalau untuk biosaka yang kita konsumsi itu nggak bagus, karena yo muntah dengan nggak boleh. Kalau biosaka bahan pesnap untuk diminum nggak boleh. Jadi lebih aman itu yang rumput-rumputan aja, rumputan 5 jenis. Yang pesnap itu kan ada mimba dan macam-macam itu ya. Terus yang baunya nanti semur, kalau dianu itu tetap biosakanya jadi, walaupun baunya nggak enak. Itu bau bukan indikasi gagal atau berhasilnya biosaka. Yang menjadi indikasi gagal dan berhasilnya biosaka adalah terfermentasi atau tidak. Okay. Makanya kita ini langsung dibuat, langsung bisa disemprotkan, tidak perlu menunggu lama. Okay. Pak Edi bisa berkeliling, Pak Imam, untuk melihat apakah ada yang sudah, sama nanti biar Pak Ansar nanti ngecek ya, kira-kira sinyalnya yang sudah bisa ditangkap oleh air itu, yang sudah memancar itu kuatnya yang mana yang dari peserta ini. Ada satu peserta kemarin baru meremas pertama, tapi pancaran sinyalnya sudah sangat kuat. Itu mungkin yo piye yo, itu vibrasi masing-masing orang kan beda, tangan masing-masing orang beda, jadi kekuatannya ya beda-beda. Ya. Tapi kalau apa ya, ngeremesnya mantep, terus apa ya, remesannya mantep. Oh ya kawan-kawan, ini di ilmu biosaka kita juga ada biosaka untuk kesehatan. Biosaka untuk kesehatan. Alhamdulillah selama ini saya membuat dan ada beberapa teman yang minta untuk dikonsumsi setiap harinya. Yang paling terbukti itu diabetes. Jadi sebelum konsumsi biosaka itu beliau kadar gulanya tinggi dan selalu harus minum obat. Kemudian setelah ada biosaka yang untuk kesehatan, saya membuat, kemudian beliau mengkonsumsinya setiap hari. Alhamdulillah sekarang tidak pernah minum obat lagi dengan kadar gula yang normal. Tapi yaitu mengkonsumsi biosaka kesehatan yang saya buat. Kalau di buku saku itu namanya BioGlowing. Itu bahan dasarnya sama seperti yang kita buat sekarang ini, rumput liar. Tapi ada tambahannya. Tambahannya itu kalau saya biasanya yang pertama adalah bunga.
Yang kedua, kalau bunga ini biasanya saya pakai kenanga sama mawar. Kenapa kok mawar? Bunganya. Oke. Bunganya. Jadi satu tangkai bunga itu dipetik. Itu nanti untuk bahan juga. Kalau untuk bunganya biasanya saya rendam dulu beberapa jam. Terus nanti airnya dicampurkan untuk pembuatan biosaka. Nah, yang bahan-bahannya itu tadi yang pertama bunga, kemudian ada daun pinahong, perso ya, daun pinahong yang telorong-telorong itu. Nah, kemudian juga sisik naga. Sisik naga biasanya tumbuh di batang-batang pohon yang besar. Apa ya, daunnya tuh kecil-kecil sak kuku. Daunnya tuh kecil-kecil sak kuku, jadi memanjang. Terus daunnya tuh kanan kiri gitu, kecil-kecil tak kuku. Pak Ansar, monggo. Ini ada yang menyerah berhenti ya. Ini mungkin bisa Pak Ansar. Kayaknya sederhana, Pak. Ternyata hanya waktu 20 menit. Itu tepar di 10 menit pertama. Kayaknya hanya mijet dengan perasaan gitu ya kesel gitu toh, Pak. Nah, ini yang Mbak bilang biosaka ini hanya bisa dilihat seolah-olah gampang, seolah-olah sepele, Pak. Tapi bagi mereka yang punya penyakit, biasanya penyakit akut, kemarin ada teman kebetulan tiba-tiba kena kanker, obatnya yang bagus apa? Buat biosaka yang dibuat sendiri. Habis buat biosaka yang mau dia minum itu selesai, tidur nggak bangun sampai berapa jam, Pak. Katanya capek, lelah sekali. Dong, perjalanan kok yang ini lelah, Pak. Serius. Ternyata ada yang 10 menit sudah. Aduh. Nah, tapi biasanya nanti kalau ada ini bukan standar medis ya. Tapi ini standar terdahulu, tradisional. Hatra, sehat tradisional. Obat kui nyampar nyandung. Terus kabeh sing dipangan kewan ora mati kudu racun. Berarti suket kabeh sing dipangan sapi bukan racun, bener nggak? Obat nyampar nyandung mungkin nggak kesandung wit kelengkeng apa wit jati, Pak? Nggak mungkin. Nek kesandung wit jati kuwi ra melek jenenge. Gitu. Ya. Jadi nek wis mengati-hati sik keserimpet kesandung, biasanya keserimpet apa? Suket. Nah, sampar kesandung. Iki yo suket. Terus nek sing dipangan kewan ra iso dipangan awake dhewe. Ora mungkin dipangan awake dhewe, kuwi biasa nih obat. Nah, kita mungkin nggak makan suket, Pak. Nggak mungkin kita makan rumput ya. Tapi kalau mau ya nggak apa-apa. Tapi saya nggak bisa. Nggak mungkin kita makan rumput. Berarti nominasinya adalah yang kedua. Nek raiso dipangan biasanya itu obat. Terus lanjutannya lagi, ini fenomena yang terjadi. Semua hewan yang makan rumput itu mampu berjalan dalam hitungan jam meskipun besar ukurannya. Semua hewan yang makan rumput, tidak ada terkecuali. Begitu dia netes, begitu dia lahir, itu langsung bisa jalan hanya dalam hitungan jam. Itu fenomena. Terus semua hewan yang makan rumput apabila patah tulang, sumbuhnya bisa hampir sempurna. Kalau kucing, anjing patah tulang itu cacat seumur hidup. Tapi kambing, sapi patah itu dalam hitungan nggak nyampe 2 bulan itu bisa lari lagi seolah kemarin nggak patah. Terus yang pertanyaannya adalah apa sebenarnya yang terkandung di dalam rumput? Terus ketika kita makan yang kita butuhkan rasanya atau sebenarnya energi kalorinya? Tapi kita kan yang penting sekarang rasanya enak gitu nggak? Nah, hari ini banyak kasus habis makan ngantuk, bener nggak? Kita makan nasi sama kita ngisi BBM di mesin apa bedanya?
harusnya nggak ada perbedaan. Yang namanya habis diisi BBM bisa digas dan lebih kencang harusnya ya. Nah kita ini habis makan malah berebet, berarti minyaknya kecampuran, terkontaminasi sebenarnya. Jadi kalau dulu habis makan nggak boleh tidur, istirahat sebentar bahasanya anggong. Kalau sekarang habis makan ketiduran banyak, koyoknya malah jadi lelah gitu nggak? Ternyata yang kita makan banyak racunnya. Nanti tes, ini kita habis makan siang, makanannya kita semprot dulu semua pakai yang putihan, yang jenengan nanti bawa. Nanti kita hitung berapa orang yang habis makan ngantuk. Ya itu fenomena kan, dimana-mana kalau habis makan masuk ke ruangan lagi oleng Pak. Bener toh? Nah nanti kita cek habis makan berapa orang yang tertidur. Nah ini sebenarnya Biosaka itu sejak awal sudah saya sampaikan, Biosaka bukan racun. Bahkan pertama kali saya ketemu Pak waktu itu Dirjen Tanaman Pangan Pak Suwandi, itu di hadapan beliau, ini apa bisa diminum, ini beracun nggak? Itu langsung saya minum Pak. Jadi pertama kali ketemu beliau, itu Biosaka selesai langsung tak minum, enggak apa-apa. Jadi jangan khawatir ini racun atau tidak. Ini bisa dipakai untuk ternak, bukan hanya pertanian, disemprot ke pakan, atau diberikan ke minuman. Bisa menggantikan mungkin suplemennya ternak. Jadi rumput pakan kambing atau pakan ayam boleh dicampur dengan ini. Nah itu di buku saku ada semuanya, tinggal dibaca nanti. Jadi ini juga bukan beracun, tidak ada masalah, bisa untuk jamunya ternak. Jadi yang terjadi Pak Edi, mana Pak Edi switch-nya? Oh itu lelenya per 10.000 hemat 1 kintal pakan Pak. Per 10.000 hematnya 1 kintal pakan, panennya lebih cepat, kematiannya kurang, tonasenya bertambah. 1 kintal dikali 3 berarti 10 karung, 20 karung ya? 2 karung, 1 karungnya 350. Berarti lumayan. Kalau ada 20 kolam ya banyak duitnya. Mungkin itu. Terus ini bisa untuk kalau ibu-ibu bioglowing. Bioglowing rumput bahannya tapi ditambah bunga biar wangi tujuannya. Kenapa? Ini mampu meregenerasi sel. Kalau jenengan luka dioles saja, ini dalam hitungan nggak nyampe lama, paling 1-2 hari lukanya langsung kering. Ini Biosaka. Kalau kena luka dicelup aja ke Biosaka, itu cepat regenerasinya. Enggak apa-apa, tapi jangan diangkat. Mungkin itu, iya, yang kita bikin ini. Nah, ini tidak racun dan ini bisa diminum dan disemprotkan. Tapi kalau salah cara nyemprotnya, tanamannya bisa kebakar, Pak. Itu yang penting. Nyemprotnya embun. Ora marem, ora percaya, ndak apa-apa. Yang penting pokoknya ngembun. Jadi ini Pak gambaran ngembunnya itu. Kalau nyemprot anggur, ya gini aja udah. Itu udah cukup. Nek kita kan biasanya sampai kelomoh gitu ya. Sampai netes-netes sampai mandi gitu. Lah perlu dari akar bawah sampai atas. Nah kita ini cuman gini aja. Udah. Mudah-mudahan ini anggur juga dari aplikasinya Biosaka, baik yang dikocor maupun yang disemprot. Ini RR ya, rendeman rumput. Buat pupuk, ngerit rumput direndam saja jadi pupuk. Waktunya hanya 5 hari, udah clear. Oh, semprotnya pakai ini aja. Pakai ini aja. Ya ini aja. Mungkin itu apa? Kuning. Dekat rumah baunya enggak enak. Oh gitu. Oke. Ya. Kalian sudah jelas? Ini udah pada jadi. Jadi waktu pertama kali buat Biosaka itu banyak yang nggak jadi.
Itu karena apa? Teknisnya itu saya terus kembangkan. Bukan saya tidak bisa menyempurnakan sejak awal, tapi saya ingin kelas sosialnya itu bertahap, Pak. Sebenarnya kalau nyimak biosaka itu setiap waktunya itu ada perubahan informasi yang lebih mantap untuk penyempurnaan informasi sebelumnya. Leren balik. Coba dicek semua, kayaknya udah pada jadi semua. Pak, sebenarnya biosaka itu ya hanya begini, tidak ada doa-doanya khusus, ya kan? Cuman sempat viral karena waktu itu ada pengajian ngaji tani gawe biosaka karo sholawatan. Nah itu yang viral. Iki aliran apa meneh gitu, Pak. Bener itu. Padahal saya bilang nek karo dangdutan ya oleh gitu toh. Yang nggak boleh itu selama proses berhenti, sebenarnya itu. Sebenarnya yang nggak boleh itu selama proses berhenti, itu yang nggak boleh. Nah, ya, tapi ya itu 20 menit itu waktu yang lama bagi pemula. Makanya boleh dangdutan, boleh sambil nyanyi. Masuk dangdutan boleh, yang sholawatan boleh nggak sambil sholawatan? Jangan, kan nggak boleh toh, Pak. Lah yo, dangdutan boleh, nyanyi nembang boleh. Begitu orang nanya sholawatan boleh enggak? Tapi tak jawab boleh. Begitu yang sholawatan viral, iki aliran apa meneh gitu kan. Ngerepet suket kok harus sholawatan. Nah itulah kita. Makanya kadang disebut lucu-lucu nih Konoha itu loh, Pak. Jadi kalau Indonesia itu kan jaya. Kalau yang jelek-jelek bukan Indonesia, Konoha. Kayaknya yang bagus-bagus aja Indonesia. Warisan Nusantara, gitu tuh, Pak. Ini udah jadi semua, udah clear. Mas Adi bertanggung jawab, udah jadi semua, udah clear, udah boleh berhenti, tidak apa-apa. Berhenti dan disaring ya, Pak. Nanti lihat berhenti, warnanya. Lihat warnanya. Untuk biosaka, nah yang berhasil seperti ini ya, rumputnya tidak hancur. Rumputnya tidak hancur, ini yang bagus seperti ini. Nah, jadi gimana Pak, rumputnya hancur apa enggak? Enggak ya? Enggak hancur? Ya. Oh, ini harus pinter-pinter ya. Mas, nanti yang dari anek motor nanti mau diwawancarai Pak wartawan. Gitu kan? Biosaka juga boleh dicampur ya Pak. Jadi biosaka yang lemah nanti mengikuti biosaka yang kuat. Sinyalnya nanti mengikuti sinyal yang kuat. Jadi nanti kawan-kawan ini bisa dibersihkan untuk menyampur biosaka ya nanti. Itu ada air. Oh ini bersih. Ini yang bersih. Ini yang bersih. Ya nanti ya. Buat apa nanti itu Pak? Oh, untuk sawah itu. Untuk sawah inovatif ya. Iya. Itu di sawah inovatif. Iya. Ambil lagi. Biarkan aja. Boleh diambil, boleh enggak? Monggo bisa dibawa pulang nanti hasilnya ya. Nanti bisa dipegang dulu. Bapak nanti bisa duduk dulu, nanti kita foto bersama sambil mengangkat biosaka gitu ya. Sambil mengangkat biosakanya. Oke. Pak wartawan, niki nanti sambil biosakanya diangkat gitu loh Pak. Di foto atau di api-api kita yang masih kayak minyak goreng barang. Ini meskipun pemula sudah bagus-bagus kok ini. Karena bisa diangkat ya, ini ada Pak wartawan. Mau video biosaka oke, biosaka yes. Ya, diulangi ya. Khusus untuk sini. Saya bilang biosaka, dia bilang oke. Saya bilang biosaka, bilang yes gitu ya. Saya ini mas. Ayo, ben di video saya. Ini diurungnya lengkap ya. Gak apa-apa, saya ngomong aja.
Ayo, 1, 2, 3. Biosaka. Biosaka. Oke, lumayan sudah. Kayaknya sudah kinclong deh. Meskipun semua sudah bagus sih, Mbak. Sudah kinclong. Yang di sebelah sana tadi juga ada yang Kinclong banget ya. kinclong, iya. Oke. Nah, itu kinclong banget itu. Oke. Secara umum sudah jadi semua. Cuman vibrasinya saja yang beda-beda. Aman. Oke. Berarti itu untuk kilonya. Tapi untuk glowingnya. Untuk pertama kali yang penting homogen dulu. Seperti kayak bintang ya. Bintang yang paling tua, yang paling bersinar itu adalah bintang yang paling apa ya? Bintang di langit itu. Monggo. Oh, ini jam berapa ini? Untuk selanjutnya kita praktek POC rumput ya. Langsung monggo setelah di sini itu jangan disimpan aja. Bapak Ibu, karena waktu terus berjalan, praktek kita masih kurang ya. Sambil dengan menyaring-nyaring yang sudah selesai bisa merapat ke sini, Bapak Ibu. Yang sudah selesai bisa merapat ke sini, kita akan praktek POC rumput. Ya, ini yang buih ini adalah menyaring biosaka. Biosaka boleh dicampur, jadi yang lemah sinyalnya nanti mengikuti yang kuat, ya. Ini namanya biosaka yang diremas bareng-bareng. Terus kita akan praktek membuat POC rumput. Jadi monggo Pak Swidi, ini apa ini? Ini aja yang baru ya. Jadi seperti yang di sawah inovatif dengan lihat. Tadi kan banyak rumput yang kita masukkan ke dalam sawah ya. Nah, caranya cukup simpel, hanya dimasukkan gini aja. Sudah gitu aja dimasukkan sampai kolam atau truk yang besar, itu hanya di drum bisa apa saja, yang penting airnya tidak mengalir banyak-banyak. Karena ini paling cepat itu 5 hari baru bisa dibakar. Air bisa, digabut bisa. Yang bagus dengan akarnya malah bagus. Jadi ini sampai tenggelam ya, ini kebanyakan ini ya. Jadi ini cukup 5 hari ya, sampai 7 hari lah. Biarkan sampai 5 hari paling tidak, baru diaplikasikan. Dicocok bisa, diaplikasikan bisa. Disemprot boleh. Kepercayaan Bapak. Menurut kekentalan rumputnya, kan rumputnya kita nggak tahu mau ngasihnya banyak atau sedikit. Ya. Bisa langsung dipakar. Ya. Kalau ini aman, ini nggak seperti biosaka ya. Ini aman. Jangan Bu. Saya pernah ngocor cabai sama terong pakai RR murni. Ini daunnya kering, tapi RR-nya pekat. Jadi dicampur saja seperti POC pada umumnya. 1:5, 1:10 begitu. Ya, untuk lebih aman ya Pak. Yang bisa murni itu cuma jagung sama padi yang tahan. Ini saya sudah pernah praktek sendiri, tomat sama terong sama cabai itu nggak kuat, daunnya kering. Kalau setelah direndam, POC-nya sudah jadi, itu rumputnya bisa jadi media tanam. Asal kita rumbuk saja di pangkal pohon itu nggak apa-apa, ditaruh di tanah gitu. Terus nanti POC RR-nya kita semprot boleh, kita kotor boleh. Kalau POC rumputnya nggak perlu dipilih-pilih, bebas. Makanya ini perpaduannya adalah parfum urin. Karena ini kan rumputnya nggak diseleksi. Kalau bisa dikasih parfum urin untuk ketahanan dana. Kalau biosaka ya itu untuk ketahanan.
Kalau rumput yang bekas herbisida itu nggak bisa, Mbak. Itu struktur daunnya sudah berubah, sudah tidak layak dipakai untuk RR. Jadi rumput yang kita pakai untuk RR itu rumput yang masih rumput sehat lah, rumput yang masih bagus, belum kena herbisida, belum kena macam-macam. Kalau udah kena herbisida, strukturnya berubah, sudah nggak layak lagi, gitu. Untuk selanjutnya kita ini untuk rendaman rumput sudah jelas semua. Halo yang belakang, yang rendaman rumput sudah jelas semua. Untuk yang halo. Rendamnya cuma gini aja ya. Pokoknya yang penting tenggelam boleh sekarang. Kalau dengan boleh. Untuk RR pada intinya kita merendam rumput, tapi supaya lebih bagus nanti bisa dicampur 1 liter urin N1. Urin N1 itu urin yang sudah kita semprot nanti. Nah, jadi satu bak RR itu nanti kita campuri 1 liter urin N1 dengan 100 ml biosaka. Biosaka basic. Fungsinya apa? Urin N1 ini yang pertama dia itu untuk meninggalkan vibrasi teritorial. Jadi dia ini kan mengandung hormonnya kambing, hormonnya sapi. Nah, itu nanti ada zona teritorial untuk rekayasa atmosfernya gitu. Ini memang rodok ndaki, ilmu biosaka itu rodok ndaki. Kemudian untuk biosakanya itu sifatnya untuk memperkuat karakter dari RR. Jadi untuk memperkuat. Ya, itu. Jadi untuk memudahkan aplikasi RR, jadi kan bisa merendam di jalan masuk sawah itu dikasih lubang, jalan masuk air ke sawah dikasih lubang, rumputnya dimasukkan ke lubang itu, kemudian setelah 5 hari dibuka aja jalannya, jalan masuk air, nanti ini sudah mengalir, jadi nggak perlu capek-capek nyemprot, nggak perlu capek-capek ngocor, ya. Jadi ini sudah berjalan dengan sendirinya. Gitu, ya. Ini kalau saya 100 ml aja cukup, maksimal ya 1 gelas itu sudah cukup. Udah jelas ya semuanya untuk RR. Halo. Prosesnya harus di tempat teduh atau tempat? Untuk prosesnya bebas. Matahari tidak apa-apa. Kita kena matahari aja, memang kita kena sinar matahari. Soalnya kan kita sering membuatnya di lahan, di pintu masuk air. Itu kita buat kolam gitu, kan otomatis terbuka kena sinar matahari. Enggak, makanya ilmu saka itu memang beda. Kalau di organik biasanya kan harus di tempat yang teduh gitu kan, enggak. Ini kita bebas, kena panas ya nggak masalah. Kenapa? Nggak ditutup nggak apa-apa. Tapi kalau kita buatnya di lingkungan rumah, sebaiknya ditutup, tapi jangan rapat-rapat, biar nggak ini loh bau. Tapi kalau 5 hari jangan ambil nanti Pak prakteknya. Habis ini kita praktek. Sabar dulu. Kayaknya kita ada tamu itu Pak Gunretno dari Sukolilo, sama siapa ini Pak? Yang cantik dari siapa? Dari Bu siapa namanya? Bu, kenalan Bu. Dari mana? Bisa bahasa Indonesia? Sedikit. Jadi gimana mau belajar biosaka? Belajar biosaka? Belum tahu ya. Sekarang kita menginjak ke berikutnya, yaitu kita membuat, nanti kita akan dapat air level 1 upgrade 5 ya. Ini nanti dicampurkan dalam 15 liter air. Saya sarankan air isi ulang Pak, karena ini bisa untuk asam lambung. Penyakit asam lambung cepat pakai ini. Ya. Masukkan Pak. Jadi nanti jangan lupa ya. Halo, yang belakang, halo. Ini nanti dimasukkan dalam 15 liter air.
Saran saya air isi ulang karena ini bisa untuk mengobati penyakit asam lambung. Oke. Langsung Pak, masukkan. Ya, aktivasi 5. Bukan aktivasi, upgrade 5. Upgrade 5. Oke. Berarti nanti masing-masing Bapak Ibu nanti sudah mendapatkan 15 liter N1 upgrade 5. Ini penggunaannya ini nanti dicampurkan di sini Pak, satu. Ini di bawah sini. Untuk 15 liter urin itu kita pakai 15 mili larutan N1. Ini hanya 15 mili. Ya. Ini 30 Pak, ini berarti separuhnya Pak. Pak, saya minta relawan untuk membaui ini dulu sebelum dikasih dan setelah dikasih. Saya jangan Dibaui bukan dicium, dibaui. baui ya. Dihirup. Bau nggak Pak? Oh. Ya. Fokus pada bau yang menyengat. Bau menyengat pasti ya, menyengat. Nah, ini Pak, ini penasaran. Saya. Ya, Ingat-ingat baunya antara bau kita kasih dengan menyengat. wes, saya kasih penasaran. Saya tunggu. Sabar. Urin ini kok laris. Urinnya laris, sabar. Urin kambing. Urinnya itu yang baru yang lama. Yang bau. Ya, urin yang masih baru. Terus ini kita kasih 15 ml dari larutan ini ya. Saya kasih aja. 15 mili larutan N1 untuk 15 liter urin. Cukup hemat. Setelah ini nanti kita tunggu 5 menit. Ayo dijamin. Kalau 5 menit, Bu. Keren. Udah, coba Pak, dibuka Pak. Mas, coba mendekat. Ada yang nyum. Berkurang apa enggak? Kita tunggu setidaknya 1 menit lah, 1 menit. 1 menit. Masih Pak. Kejadian awal. Jadi berkurang ya. Ini kan tadi baru, ini kan masih proses berjalan dia. Tadi kan dia kan begitu dibuka menyengat ya. Udah berkurang. Tapi baunya tidak hilang. Yang masih ada adalah bau sulfur. Sulfur itu bisa untuk fungisida organik. Ya, yang masih ada bau sisa itu adalah sulfur. Gimana? Percaya apa percaya? Yang hilang itu bau amoniaknya. Bau yang menyengat tadi kan hilang toh. Sudah betul-betul hilang. Nah itu amoniaknya sudah hilang. Sedangkan yang masih bau ini sudah pasti masih bau. Ini karena bau alami dari urin. Dan itu termasuk dari sulfur. Sulfur itu untuk fungisida. Jadi kalau mau baunya hilang semua nggak akan mungkin. Jadi bau alaminya pasti masih ada. Jadi ini amoniaknya hilang, sudah aman sebagai POC, nggak perlu fermentasi 3 minggu, cukup 5 menit. Tepat sekali. Udah langsung bisa digunakan. Bisa minum. Kalau untuk aplikasi apa ya? Ini diamankan dulu ya, Ini masuknya POC Pak. POC seperti pada umumnya. Jadi POC dipakainya seperti AR tadi, harus diencerkan. Kecuali padi sama jagung ya. Kalau padi sama jagung itu tanaman yang spesial lah. Tapi kalau untuk hortikultura itu harus diencerkan. Pengencerannya boleh mulai dari 1:15 sampai paling pekat itu 1:5. Sama seperti POC biasanya. Iya. Pak Ansar minta tolong ini yang lebih canggih lagi. Ini tadi 3G ya. Ini tadi 3G ya. Ini 4G. Ini 4G. Jadi 6G ya. Nanti itu kan dikasih ya dulu. Itu karena stok gudang sebenarnya. Iya, stok gudangnya masih. Gudang, Pak. Yang bawa dari mana? Itu yang kemarin. Itu mau nggak bisa stok gudang aja. Setelah itu udah nggak ada produksi barunya lagi.
Nah, kalau jenengan nyari Nokia N75 itu susah, kecuali di pasar bawah. Jadi kalau mau ada ya dari lawan-lawan apa ya 1 liter suatu saat ada. Tapi ini juga urin yang sama ya? Oke Pak. Oh sudah, yang ini belum. Nah, kalau yang ini, Tahu dulu. Ayo siapa yang mau bawa dulu? Ini urin yang masih murni yang belum dikasih pengakuan apa-apa. Yuk, dibawa dulu. Dari sini aja udah tahu. Perawat. ya boleh gitu. Nah, kalau tadi harus pilih, ini gini aja loh Pak. Nah, gini aja. Atau tutup. Nggak usah dibuka, itu dari luar aja. Nah, gini aja. Itu sudah jadi. Jadi yang pertama tak pamerin teknologi itu masa aksi sebenarnya. Mana Mas Adi? Nah, itu di tempatnya Pak Edi, nongkrong baunya karungan kompos. Perengus-perengus. Nah, ini yang baru Mas Adi tadi. Nggak usah ditumpah, disemprot aja dari luar. Itu sudah langsung selesai baunya. Jadi ini di karung pun langsung ini. Terus itu ada apa itu? Coba ini sekarang kita saja. Kenceng nggak? Ya? Nah, sudah nggak kenceng. Yang bau alami, yang bau masih tersisa itu sulfur. Tapi aroma yang ke bawah ke udara itu sudah nggak ada. Sulfur itu adalah solusi dengan tidak perlu membuat lagi jadam sulfur. Jadi ini aroma alami sebenarnya kandungan sulfur. Sulfur yang paling bagus itu sulfur dari kita yang makan jengkol, namanya asam jengkolat. Serius itu. Nah itu semua hama termasuk lalat buah pergi semua Pak. Termasuk yang kerja kadang-kadang nggak mau ke sawah. Itu tikus, lalat buah semua nggak mau. Tapi kira-kira lebih aman urinnya kita yang makan jengkol digantung apa racun disemprotkan gitu? Ayo. Ya, jadi itu kebijaksanaan saja. Terus ini sudah bisa dipakai. Ya, ini boleh disemprot ke KB langsung juga. Disemprotkan langsung nggak apa-apa. Dosisnya dicampur air seperti pupuk. Nah, apa yang mau megang juga nggak apa-apa. Tapi kalau yang belum pernah tahu aromanya kletong gitu ya. Nah, ya kalau yang mau nggak apa-apa. Atau diuji coba dulu. Yang namanya kletong itu kayak apa toh gitu. Nah, Itu dirasakan Pak, panas apa enggak? Oke, sebenarnya gini, Pak, ini bau nggak kira-kira gitu? Huh? Ini yang tangan ini gede bawah sini, bawahnya biasanya kena kotoran sapi, dicuci pakai sabun bolak-balik itu juga nggak hilang baunya. Sekarang kira-kira gimana? Sampai dicari ya Pak, sampai nekat itu. Ya udah jangan yang nyium tangannya. Kalau ada lagi yang belum percaya, yang mau jujur mana tadi? Nah itu izin. Nah ini sebenarnya baliknya. Nah indikator yang paling gampang untuk uji adalah indera kita. Kalau hidung yang disuruh nyium jangan dipikir dulu gitu toh. Yang penting baunya nggak ada udah lagi. Nah kalau yang aktivasi 6 ini ditutup tempatnya itu juga tembus. Baunya jadi kayak rumput labu, jadi kayak sentra labu gitu. Tapi bau kletongnya yang ciri khasnya kletong itu sudah nggak ada. Nah ini Pak, itu sebenarnya aplikasinya hanya begini aja. Kalau ada itu dari luar gini aja. Itu sudah kelar. Mau yang ngolah-ngalik kletong sapi atau yang disemprot begini jadi. Ya udah.
Terus yang penting empiris dulu, kita buktikan seluas mungkin. Biar nanti yang mengkaji, yang meneliti, yang para ahli. Kalau saya kan bukan akademisi, aku ngomong koyo apa dikira halu, gitu tuh Pak. Oh, saya belajar dari pengalaman biosaka pertama, saya dikira sedang halusinasi. Ini coba sekarang, Pak tadi yang tangannya masuk, enggak, ambil yang banyak, dikit lagi, ambil yang banyak sekarang. Sudah berkurang, masih sedikit, itu baru hitungan kurang dari 1 menit. Baunya itu sudah langsung turun. Terus dalam waktu 15 menit Pak, ini sudah bisa dipakai untuk pupuk. Nah, ini langsung mau diletak di tanaman manapun nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini disiramkan ke tanaman pun juga nggak rontok. Bahkan disemprotkan, diencerkan pun sudah nggak kebakar tanamannya. Jadi ini harus puas dengan embun. Nah, tapi kalau disemprot sampai basah justru nggak bekerja. Ini anehnya Pak. Jadi banyak yang gagal pas semprotnya basah. Kalau nggak percaya minta videonya saya. Ternyata benar. Keluarnya dari sprayer embun tapi dibiarkan basah. Itu gagal. Jadi ini kalau mau tangki semprot, misal bekas herbisida atau pestisida, itu yang nyeterilkan hanya gini aja tadi. Terus 1 tangki, kalau mau nyemprot pakai ini, misalnya untuk netralkan pH, sama kita kena asam-asam gitu. Dosisnya hanya 7 atau 15 kali semprot. Penuh, dosisnya hanya 3, 4, 5, 6, 7. Nah, itu dosis. Kalau mau untuk buat tohe, 7 kan kurang ngaran. 15 kali. Tambah 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ini kemarin di Bantar Gebang dalam waktu kurang 1 menit, air linggingnya bisa pakai cuci tangan. Dosisnya per tangki drone itu hanya 15 kali semprot. Jadi nggak habis 2 tahun. Saya cuma minta 1 tadi. Buat testimoni. Terus nanti kalau lingkungan membutuhkan ini, dapatnya dari mana gitu ya? Jangan pelit. Oh, ini nggak beli toh? Boleh nanti RT RW kalau memang butuh ini tak kasih. Syaratnya 1, tuku botol diri. Ya, botol ini harganya paling mahal 2.500. Bertahan untuk 2 tahun kan tag. Tapi nek di situ harganya ada 1.000 tak beliin botol yo. Lumayan Pak, nafasnya rada lumayan gitu. Nah, alhamdulillah hari ini sudah banyak, bahkan RT, ibu-ibu pengajian gitu, hati-hati yang merokok, ibu-ibu yang pengen suaminya berhenti merokok itu, ditempelkan aja rokoknya sudah nggak enak, nah, tempelin aja, apalagi kena seperti begini, itu rokoknya sudah, alhamdulillah, ya seperti itulah. Tapi uniknya, yang dirokok. Nah, uniknya kalau tembakau rokok lokal itu jadi enak. Kalau lokal jadi enak enggak? Kalau lokal jadi enak. Kalau ada sausnya, hujan, mungkin. Saya udah sampaikan kemarin dulu. Kalau untuk kolam supaya Ya ini aja, semprot di atasnya kolam. Jadi ini kalau pelihara lele, budidaya lele nggak kasih di air nggak apa-apa. Dengan air kan 1 kubiknya lumayan kan harganya, dan itu nggak akan bau. Begitu keluar bau, semprot atas plastik, itu nggak bau. Iya, udah ini aja. Udah. Nah, ya kira-kira aja kalau 1 semprotan marem ya 1 semprotan, itu baunya udah hilang. Ini kerjanya tidak ngomong konsentrasi senyawa kimia. Mau itu kolam limbah tahu ya disemprot atasnya saja. Nggak ngomong berapa mili, nggak perlu ini. Ini pokoknya embun yang kena itu bereaksi sampai kedalaman medium.
Ya ini aja, ini tadi semprot. Jadi ini penetral pH. Nah, ini sekarang kelihatannya ini sudah sama sekali tidak berbau. Tapi kalau juga ada sedikit asam-asam kecil ya. Sekarang mungkin di titik ini sudah tidak bau sama sekali, Pak. Nah ini jerami ya. Kalau jerami itu biasanya kita sudah coba. Hari ini panen, hari ini tanam. Hari ini panen langsung dirotari, langsung ditanam. Itu enggak asam-asam. Jadi di hari yang sama kita panen, di hari itu juga kita tanam. Enggak nunggu 1 minggu, enggak nunggu 14 hari, langsung ditanam bisa. Oh. Ini air biasa, ini POC urin, ini untuk bisa netralkan pH. Uniknya, ini kalau disemprot ke kucing, bulunya kucing ada kutunya turun. Nah ini banyak, kayaknya turun Pak. Ketombe, mana yang ketombean? Nah, mungkin bukan agak basah, ketombe gatalnya langsung hilang. Kali di jamur. Ada beberapa testimoni bisa. Tapi kan saya belum pernah botak terus lagi, saya belum bisa testimoni Pak. Tapi serbuk gergaji Mas, serbuk gergaji masih baru. Saya belum coba. Tapi yang umumnya untuk pertanian itu sudah aman. Putih aja. Bahaya nanti yang sudah putih terus jadi hitam lagi malah nyari lagi bahaya. Jangan. Biarkan tetap putih, yang penting sehat Pak. Tapi kalau yang ada penyakit, alhamdulillah ada yang testimoni, kebetulan tuan rumah P4S cuci darah. Mana tadi Bu? Umi. Ya udah, Bu Umi tadi cerita ke saya. Ngetes saya nggak dibales-bales. Terus ingat kalau ini bisa untuk ginjal, kebetulan adiknya atau kakaknya. Gagal ginjal. Itu udah cuci darah drop banget. Alhamdulillah disemprot-semprot. Sama minumannya disemprot ini selama 2 minggu itu kreatinnya normal jadi 7 dari sekian puluh berapa. Jadi kita nggak cuci darah lagi dan nggak minum. Iya, ke badan yang mungkin sehari sesering mungkin lah. Semuanya tuh 6 karung. Ya sama minuman kalau nggak langsung itu boleh. Kalau air minum bisa bawa itu apa minum? Ini selalu, kalau itu saya wajib. Kalau itu wajib. Jadi kalau ini saya berani dengan sadar ya kan, nyemprot ke muka ini tidak bahaya. Tidak, ini kan mata paling sensitif ya. Indra kita yang paling sensitif. Ini mampu membuat kotoran sapi, urin sapi langsung jadi cukup, tapi tidak berbahaya di kita. Bahkan melek. Ini kalau dengan melek kecil banget matanya. Ini cuma disemprot terus dipecilkan kecil-kecil itu udah balik lagi Pak. Saya makanya merah, saya itu 2 kali aja udah langsung normal. Udah langsung enak kan ya. Termasuk yang punya alergi. Pas alerginya kumat, misalnya makan apa salah, itu disemprot, mau kumat disemprot, itu nggak jadi. Jerawatan. Itu bagian dari alergi. Itu pakai BioGlow. Sebenarnya ini disemprotkan ke kulit bagus. Biasa kayak ini loh. Ini sebenarnya disemprotkan ke kulit bagus, tapi karena aromanya tidak enak, itu seolah-olah tidak layak. Makanya kalau mau yang dipakai ke kulit, buatnya ditambah bunga, bebas, bunga apa saja. Tergantung suka wangi bunga apa. Jadi ini kalau pakai melati, aromanya melati gitu Pak. Mawar yo, aromanya lebih up mawar gitu. Pakai kemangi boleh, aroma kemangi atau serai atau pandan gitu. Ini akan mendominasi itu. Nah, yang diambil ini kalau dilihat dari jauh kayak kental nggak? Tapi kalau dipegang sebenarnya ini nggak kental. Coba Pak. Kayak kental dong. Kayak air biasa. Nah inilah biosaka. Karena ada yang salah pemahaman, buat biosaka itu diremet habis, kadang dikasih bahan-bahan yang berlendir kayak randu, waru kayak gitu.
Nah ini tidak seolah-olah kental, tapi kalau dipegang nggak kental. Seolah-olah kayak berminyak, tapi bukan minyak. Tapi ada. Ini kenapa nominasinya nggak jadi? Karakter airnya masih lebih kuat. Kalau yang Biosaka karakter minyaknya yang lebih kuat gitu loh. Ya toh, itu lebih glowing gitu. Semakin glowing semakin bagus Biosaka. Nah, kalau ini karakter airnya yang masih kuat, ini dianggap belum jadi. Nah, antara kurang lama atau nggak yakin gitu aja. Nah, yang punya alergi kulit ini buat mandi. Yang punya panu ini buat mandi. Biasanya panunya langsung luruh. Ini bisa dikasihkan ke air yang mau dipakai untuk mandi itu langsung luruh. Terus satu. Ini kalau mau parfum urin. Nah, monggo Pak. Pak, ini kita praktek yang terakhir adalah pembuatan parfum urin. Pak, yang digantang ya? Pati itu setiap berapa bulan sekali punya stok produksi Biosaka melimpah. You know, manfaatkan peserta pelatihan itu kayak gitu sudah jadi berapa kali itu tanpa meremas lagi itu Pak. Oke Pak. Pak Imam, monggo Pak Imam, langsung aja. Monggo parfum urin ya, ini materinya. Kita akan mempraktekkan membuat parfum urin. Pertama kita ada urin 1,5 liter, ada botol Biosaka Batik, ada botol aqua bekas 600 ml, ada alkohol yang kandungannya 70%. Jadi untuk membuat parfum urin kita campurkan urin dengan alkohol. Alkoholnya 30 ml. 30 mili. Ya, per 1,5 liter. Kalau 15 liter alkoholnya satu botol 300. Nah, terima kasih. Ya, kita Pak, meledak Pak. Tentang Biosaka. 30, jadi ini kurang lebih 5 mili ya. Ini berarti 6. Fungsi dari alkohol ini adalah untuk mematikan mikroba sehingga tidak terjadi fermentasi ya. Sehingga baunya itu lebih awet. Karena yang dibutuhkan adalah bau dari ini. Dan ini harus urin kambing atau urin sapi. Kalau urin kelinci itu malah mengundang tikus Pak. Karena sifatnya kelinci sebenarnya boleh-boleh. Biosaka Basic. 30 mili. Fungsi dari Biosaka Basic ini untuk menguatkan baunya. Tapi kalau dengan belum buat ya pakai alkohol aja nggak apa-apa. 3, Ini tambahan ya. 4, 5, 6. Oke. Jadi setelah ini kita bagi ke botol-botol ya. Botolnya dilubangi di atas ya. Botolnya dilubangi di atas. Lubangnya itu kalau bisa dibuat kayak jendela gitu loh, yang apa sehingga kalau hujan itu airnya nggak masuk, karena kalau air masuk kan mengurangi. Ya kurang lebih 1/4 lah. Jadi ini mungkin 1/4 ya, 1/4 botol ya. 300 juga nih. Ini asal nggak kena hujan, nggak tercampur air sih aman, ya. Berapa lama? Ya sampai habis, sampai menguap. Tergantung dari kalau mau habis menguap ya diisi lagi. Tapi kalau udah kecampur air hujan itu biasanya baunya kan sudah berkurang. Kalau baunya berkurang ya harus diisi ulang, diganti. Ya seperti ini yang digantung di anggur ini loh ya. Jadi nggak didatengin hama. Termasuk hama kelelawar Pak. Ditaruh aja di atas pohon. Kelelawar dan apa ya, minyak bajing aku nggak tahu. Iya.
Ya, yang penting itu dari awal ya Pak, jangan ada kutunya baru dipasang. Dari awal masangnya, sebelum ada hama. Kalau sudah awal nggak bisa. Ya bisa sih, tapi kan yo piye yo. Kalau kayak gini kan dari awal dong, supaya mengusir hama. Ya, hama udah datang baru masang kan piye ngono kita. Ya, itu dikasih kawat Pak, terus digantung di atas seperti ini ya. Seperti yang di anggur ini. Yeah. Kalau di padi itu ya 8 sampai 10 meter lah. Enggak hanya keliling ya, dalamnya juga ya. Yeah. Ini enggak hanya mengusir hama, wereng, penggerek batang, termasuk burung. Hama burung. Tikus juga. Asal baunya menyengat, tikus juga. Sama kasih biosaka mengudu tadi. Kalau tikus harus include macam-macam gitu, nggak cuma satu dulu. Kalau urin lama ya baunya mas gak begitu menyengat Pak. Ini yang dicari kan baunya. Yeah. Jadi ya. Bau setan gitu ya Bu. Makanya urin kambing atau urin sapi. Kalau yang bagus lagi kambing yang jangan makan konsentrat. Sapi jangan yang makan konsentrat, hanya yang makan rumput aja, itu biasanya baunya nemen. Tapi kalau ada konsentratnya berkurang, tapi masih bisa dipakai sih. Bisa, insya Allah bisa, asal ditaruh di atas pohon. Yeah. Sudah jelas ya? Kalau udah jelas kita istirahat dulu, nanti diskusinya, tanyanya nanti kita makan dulu. Aku ya harus kesel ngomong. Ya. Biasa. Ya cuma di urin ini. rendam 5 hari. Ya. 5 hari. Udah gitu. Biasa basic. Udah air aja. Ah, basic. Oke. Ya kalau untuk disemprot. Kalau untuk semprot, tapi kalau untuk aplikasi kocor pakai urin juga lebih bagus. Tapi kalau di situ nggak pakai urin yang di rumput. Coba aja.